Halo Sobat KPA dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Warung Ngopi, warga Bandung ngobrol pintar bersama saya Putri Nabila, influencer warga peduli es Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat KPA semuanya? Kali ini saya ditemani oleh narasumber hebat kita. Kita akan membahas mengenai HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan positif HIV. Tanpa berlama-lama lagi, aku ingin memperkenalkan narasumber hebat kita nih. Beliau adalah Ibu Dwi Surya Kusuma atau biasa kita sebut Teh Dwi ya. Beliau adalah koordinator lapangan untuk pendamping sebaya dari Female Plus Kota Bandung. Halo Teh Dwi. Hai Putri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Cuma lagi flu nih, jadi suaranya agak bindeng. Oke, tapi tetap oke nih Teh Dwi. Dan terima kasih banyak Teh Dwi sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bermanfaat pada siang hari ini. Sama-sama. Oke, baik Teh Dwi, apa sih aktivitasnya sekarang ini? Aktivitasnya sehari-hari saya kerja di Female Plus. Saya sebagai koordinator lapangan untuk pendamping sebaya di Kota Bandung dan Cimahi. Sebenarnya Female Plus itu pegangnya sih pendamping sebayanya se-Jawa Barat, 23 kota kabupaten. Cuman karena saya pegang hanya di Kota Bandung dan Cimahi. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang HIV/AIDS gitu ya Teh Dwi, tadi juga bener banget Teh Dwi kan sebagai koordinator gitu. Apalagi sekarang kita mengambil tema HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan positif HIV, nyambung banget dengan pekerjaan Teh Dwi saat ini. Baik Teh Dwi, boleh dong kita sharing dong dari pengalaman Teh Dwi nih ketika pendampingan gitu ya di Female Plus mengenai kekerasan nih khususnya perempuan yang positif HIV/AIDS, apakah ada pengalaman itu? Ada. Dulu memang kan lagi maksudnya kita ngedampingi hanya tadinya kita ngedampingin itu kan hanya dukungannya aja ya, support dukungan buat teman-teman HIV positif. Nah, lama kelamaan ternyata ada beberapa perempuan dengan HIV/AIDS itu rentan banget dengan kekerasan, karena ya itulah namanya perempuan, dia positif gitu, terus dia sebagai ibu rumah tangga gitu, banyak konflik yang akan menimbulkan kekerasan pada perempuan HIV positif gitu. Dulu ada kasusnya sudah ada beberapa kali sih gitu dari pasangan. Oh baik Teh Dwi, kalau misalkan kita ngomongin tentang kekerasan itu kan banyak banget nih Teh Dwi. Betul. Apakah ada yang mungkin di pengalaman lalu gitu Teh Dwi ketika pendampingan, ada nggak sih yang kasusnya itu menjadi kekerasan dari petugas medis, misalkan seperti kekerasan yang waktu itu kan ada gembar-gembor juga ya bahwa perempuan yang HIV positif itu disterilisasi aja. Nah itu bagaimana pendapatan dari Oke, saya salah satu korban sebenarnya. Korban dari sterilisasi itu saya pada saat saya mengandung itu saya tahun 2008. Pada saat itu memang kan kalau sekarang mah udah bagus ya. Program pencegahan penularan ibu kepada anak itu sudah oke gitu, maksudnya apalagi di Kota Bandung gitu, pihak layanan itu sudah alurnya sudah jelas gitu loh, maksudnya hampir 90% sudah tidak ada penularan dari ibu ke anak. Tapi pada saat zaman saya itu masih belum ada tuh gitu loh. Jadi maksudnya saat itu obat pun terbatas. Waktu itu saya masih minum obatnya Efaviren, yang memang Efaviren itu pada zaman itu tuh nggak boleh untuk ibu hamil karena keras, kalau anaknya nggak cacat meninggal. Obat ARV itu akhirnya karena jadi sebenarnya saya nggak kan kalau PPIA itu harus dari perencanaan ibu, pada saat perempuan hamil itu harus merencanakan kehamilan. Nah, saya salah satunya yang tidak merencanakan kehamilan. Jadi
istilahnya kebablasan. Jadi ya namanya yang sudah menikah, suami istri, mimpinya kan akhirnya anak ya. Nah pada saat itu saya ke beberapa dokter karena saya memang ini kesalahan saya, sebenarnya kesalahan saya pada saat itu saya tidak konsultasi. Tidak, jadi main jalan sendiri aja tuh gitu, jalan sendiri ya udah. Saya telat hamil ya udah deh, jalanin aja gitu loh. Ternyata banyak proses yang harus saya lakukan, saya nggak ngerti pada saat itu. Pada tahun 2007 2008 itu saya masih belum paham tentang kalau perempuan hamil itu, perempuan HIV positif terus hamil itu harus kayak gimana. Itu tuh aku belum ngerti gitu. Nah pada saat itu akhirnya saya konsul ke beberapa dokter. Ada salah satu dokter yang saya sampai marah gitu, udah gugurin gitu loh. Karena memang pada saat itu saya tidak boleh, karena saya masih mengkonsumsi efavirenz gitu kan, ada obat salah satu efavirenz itu. Jadi tapi saya juga satu sisi saya ngobrol sama suami, ya namanya orang udah hamil ya gitu tuh, saya juga ada suaminya gitu, masa harus digugurin gitu. Ya jadi saya mikirin situ ya kumangke lah gitu, kalau bahasa Sundanya mah kumangke weh gitu loh, maksudnya saya akan mempertahankan anak ini gitu loh. Meskipun saya sempat debat sama dokter itu, saya sempat pundung sama dokter itu, tapi ya seiring dengan waktu memang itu adalah kesalahan saya karena saya tidak ada perencanaan. Nah, setelah prosesnya kehamilan itu di titik pada saat mau melahirkan. Nah, di titik pada saat mau melahirkan, pada saat itu tiba-tiba dokternya waktu itu kan semua perempuan HIV positif itu harus sesar. Nah, satu sisi di 2008 saya tidak bekerja. Saya bekerja di rumah Cemara, terus suami saya tidak bekerja. Nah, suami saya bekerja di petugas lapangan di salah satu lembaga. Jadi beda inilah waktu itu kalau nggak salah aku lupa, soalnya 2008. Nah, kita konsul segala macam karena harus bayar 13 juta. Ya namanya baru menikah kita harus bayar 13 juta, saya nggak mampu. Nah akhirnya saran dokter itu, kita konsul ke dokter itu, ternyata dia kasih saran gitu, ibu harus disteril gitu. Saya kaget gitu, tapi di situ memang saya pikir memang perempuan HIV positif itu memang harus disteril gitu loh. Yang bikin tidak enak pada saat itu adalah kata-kata si dokter itu pada zaman itu ya. Karena memang saya tidak menyalahkan dokter, mungkin dokter pun pada zamannya itu informasinya belum sebagus sekarang gitu loh. Jadi memang pada saat itu saya ada pilihannya, takut saya menularkan kepada anak, saya harus steril. Dan pada saat itu alhamdulillahnya ada subsidi untuk melahirkan gratis, sesarnya gratis, dengan syarat harus disteril gitu loh. Jadi ya sudahlah, yang penting saya gratis sebenarnya kan gitu, karena pada saat itu saya harus bikin surat keterangan tidak mampu gitu loh. Terus juga maksudnya prosesnya sih cepat, bagus gitu ya, maksudnya secara lahiran. Cuman yang membuat saya agak sedikit ini masalah diwajibkan steril pada zaman itu 2008 dulu. 2008. Okay. Nah, anak saya lahir tahun 2008. Tapi anaknya dengan keadaan sehat, Bu, saat ini? Alhamdulillah sehat. Tidak terkena HIV juga? Enggak, udah dites, udah enggak ini. Cuman kan sebagai perempuan, ya kan, maksudnya sensitif ya kalau ngomongin masalah rahim gitu loh. Tapi saya juga di situ menyadari bahwa tidak ada pilihan lain gitu loh. Jadi dokter tersebut tidak ada pilihan lain, dan kalau saya ngomongin gitu, hak perempuan saya itu sebenarnya kemarin itu agak sedikit dihilangkan. Iya. Karena tidak ada pilihan, siapa yang mau disteril
perempuannya kah apa Laki-lakinya. laki-lakinya, ya kan? Sebenarnya laki-laki bisa steril dong gitu, tapi tidak ada pilihan itu, gitu loh. Jadi pada saat itu mindsetnya ya perempuan karena mau disesar sekalian dipotong ya udah. Dan pada saat itu pun tidak ada pilihan mau diikat atau dipotong, gitu loh. Jadi waktu pada saat steril itu kan kondisinya sudah udah mentok gitu, steril aja. Betul. Dan kita udah nggak mikir lagi bahwa ternyata kan dari kata-kata dokternya aja udah kayak ini wajib gitu. Iya. Pada saat informasi belum lengkap saat ini. Betul. Nah, baik Mbak, kalau misalkan itu yang tadi kita omongin yang mengenai steril, itu mekanismenya seperti apa? Pemotongan apa tadi yang kata Mbak? Rahimnya. Rahimnya Iya. dipotong. Padahal pada saat itu pas saya baru ngelahirin itu teman-teman itu ada yang diikat. Kalau diikat kan bisa dibuka. Gitu. Jadi pada saat itu tapi saya nggak ada pilihan lain. Yang penting saya gratis. Yang penting saya bisa sesar, bisa gratis karena itu pilihan terakhir. Posisi tawar saya nggak ada. Iya. Gitu loh. Saya buat bayar 13 juta saya tidak mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah saya steril. Gitu loh. Meskipun agak sedikit berat ya. Berat sekali gitu maksudnya ya bingung, semuanya untuk perempuan mah masalah rahim itu tuh sensitif sekali gitu loh. Maksudnya kan kepikiran bahwa kita nggak akan punya keturunan. Ada satu kebahagiaannya adalah ya berarti maksudnya gini, intinya saya kalau istilahnya non sih kalau bahasa Sunda nama ngabubunga hate cenanya ya udah deh nggak apa-apa anak satu yang penting sehat kan logikanya gitunya. itu mah ngabubunga hate sih. Tapi kalau misalnya kadang sekarang anak sudah besar gitu loh, saya HIV positif, suami juga HIV positif, kan kita mikir anak ini sendiri. Ya kan, untung anak saya negatif gitu loh. Apakah dia bisa mampu untuk ngejalanin hidup ke depannya, entah sampai kapan misalnya aku bisa nemenin dia gitu, meskipun kan mati maut man di tangan Tuhan ya gitu. Cuman ada rasa kayaknya nggak ya, kalau ngelihat teman-teman ada yang anaknya 2, 3 gitu, kadang itu aja saya kalau misalnya ada teman baru ngelahirin terus anaknya ini, itu yang membuat saya ingat lagi kesakit hatian sih sebenarnya. Berarti dari menarik sekali ya Mbak, dari pengalamannya Mbak Dwi ini gitu, Teh Dwi ini maaf. Jadi teman-teman berarti poin key message-nya itu adalah Mbak, steril ini berarti dengan zaman yang sekarang yang teknologi sudah mulai berkembang gitu, apakah adanya steril ini masih termasuk ke dalam kekerasan? Tanggapan Mbak bagaimana? Kalau sekarang ya iyalah, maksudnya kekerasan itu karena saya mendapatkan ketidakadilan sebenarnya kan gitu ya, ketidakadilan dan maksudnya tidak ada posisi tawar di mana relasi kuasa si dokter itu lebih besar dibandingin, karena aku juga tahu diri maksudnya aku juga pada saat itu aku ya gimana caranya aku melahirkan dan nggak ada biaya, jadi itu pilihannya. Jadi kamu kalau mau melahirkan mau sesar kamu harus steril, dan itu bisa gratis. Waktu itu jadi pas kejadian itu aku tuh didokumentasikan oleh UNH dari DIP, Ikatan Perempuan Positif Indonesia itu, gitu. Nah. Cuman ada hikmahnya, sebenarnya ada hikmahnya di situ. Akhirnya saya diundang oleh namanya ada Caroline, itu aku lupa tapi dia dari mana undangannya aku lupa karena tahun berapa itu ya, tahun 2009 kalau nggak salah. Saya diundang ke Bangkok, perwakilan Indonesia untuk menceritakan pengalaman pribadi tentang sterilisasi di Indonesia. Oke, nah kalau misalnya tadi kan kita udah dapat nih satu poin bahwa sterilisasi itu termasuk dalam kekerasan bagi perempuan. Nah sekarang aku ingin beranjak kepada kekerasan yang lainnya. Nah Mbak, sebagai perempuan dengan positif HIV/AIDS, adakah kekerasan yang tidak hanya kekerasan yang tadi? Kalau sharing misalnya karena saya dari
pendamping untuk teman-teman HIV positif ya. Dan aku juga aktif di IP, di KDS Female Plus. Jadi Female Plus itu kan ada 2 tuh ya. Ada lembaganya, yayasannya, ada si KDS-nya, kelompok dukungan perempuan, kelompok dukungan sebaya untuk teman-teman perempuan HIV positif. Nah, kalau teman-teman sharing suka curhat dan segala macam, banyak terjadi kekerasan dengan perempuan dengan HIV positif itu kekerasan masalah ekonomi. Masalah ekonomi, terus psikis itu tuh banyak banget. Gitu loh. Jadi kan kalau perempuan dengan HIV positif itu pangkatnya tuh banyak. Pangkatnya itu udah perempuan HIV positif. Kalau orang nganggap itu perempuan yang HIV positif itu pasti jelemanya udah nggak benar deh, gitu. Stigmanya tuh udah ganda, udah banyak gitu loh. Jadi lu perempuan yang nggak benar, lu pasti sering selingkuh, lu berhubungan seksual sama siapa aja gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, kadang masyarakat kan nggak pernah melihat bahwa si perempuan ini itu dia tertular dari mana sih? Yang dia bukan pecandu. Kalau aku mungkin harus terima konsekuensinya ya, karena dulu aku seorang pengguna nafsa suntik. Makanya aku HIV positif. Tapi kalau gimana sama ibu-ibu, dia bukan pengguna nafsa, dia juga bukan pekerja seks gitu, tapi dia dengan HIV positif gitu. Apakah harus stigmanya ini harus sama? Kan nggak juga sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi masih banyak kejadian tuh ya begitu gitu loh maksudnya. Apalagi dengan kekerasan ini kan masalah ekonomi aja kan bisa menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Gimana caranya si pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kan akan menjadi konflik. Sebenarnya kekerasan ini akan terjadi konflik. Atau misalnya banyak sekali misalnya nih rumah tangga suami istri ini dia tes. Dia tes, tapi karena yang si perempuan ininya yang sakit duluan dan hasilnya positif. Gitu loh. Nah, yang keduanya baru suaminya. Kadang suaminya itu nyalahin bahwa saya tertular dari perempuan. Kalau dirunut lagi gitu loh. Misalnya dirunut lagi nih, padahal laki-lakinya dia adalah pengguna nafsa dulunya gitu loh. Padahal perempuannya ini ya orang baik-baik. Karena di tesnya tidak berbarengan, itu akan menjadi konflik juga. Lagi. Dan itu akan menimbulkan kekerasan banyak sekali. Banyak banget. Jadi kayak mulai dari kekerasan jadi kayak kekerasan fisik bisa jadi. Betul. Kemudian juga mengenai kekerasan ekonomi tadi Mbak. Psikis kan gitu. Iya, itu jadi terus-terusan gitu menjadi burdennya mengenai dampaknya itu loh. Betul. Mbak, yang bisa dirasakan. Nah, kemudian selain itu kalau kita menyinggung perempuan HIV positif nih Mbak mengenai kekerasan seksual misalkan. Nah, kalau misalkan dia belum dia udah jadi perempuan HIV positif misalkan, tapi dia misalkan mengalami yang namanya kekerasan seksual, misalkan seperti diperkosa. Nah, itu apakah rentan menularkan HIV/AIDS? Jelas, meskipun presentasinya kalau dilihat kasusnya sedikit ya, tapi ini berpengaruh tertularnya HIV positif. Gitu. Dari berarti kenapa bisa tertular gitu Mbak? Misalkan apakah ada karena cairan dari vagina perempuannya misalkan ketika diperkosa, walaupun perempuan walaupun diperkosa apakah merasakan kenikmatan nggak sih Mbak? Nggak juga. Yang namanya diperkosa kan kadang kalau perempuan itu bisa berhubungan seks itu nggak bisa. Perempuan kan pakai hati gitu. Itu kan susah banget, apalagi orang yang nggak kenal. Terus maksudnya gimana sih perasaannya gitu loh.
diperkosa sama orang yang kita nggak punya hati, dan ya namanya dipaksa itu akan terjadi sebenarnya gitu loh. Cuman kan kok bisa kena tuh ya, mungkin kalau misalnya nih si pemerkosa ininya, nggak mungkin kan kalau misalnya diperkosa tapi tidak ada yang salah satunya adalah dia terinfeksi HIV. Gitu loh. Tapi kalau misalnya nih si laki-laki ini dia HIV positif, terus dia memperkosa, ya iyalah akan ada kemungkinan untuk tertular HIV positif. Berarti rentan banget ya Mbak, perempuan kena kekerasan seksual gitu. Betul. Bukan hanya HIV positifnya ya, tapi misalnya kayak infeksi menular seksual. IMS-nya juga ya, bahaya ya Mbak. Juga gitu. Oke. Nah, berarti itu banyak banget kekerasan yang tadi udah kita dapat nih, sobat KPA semuanya, dan bisa disimpulkan juga ya bahwa perempuan itu di masa sekarang pun masih menjadi dominasi dalam dominasinya kekerasan gitu, baik kekerasan secara tadi organ reproduksi steril, kemudian ada juga kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan fisik dan lainnya. Apalagi kan kalau aku lihat apalagi di kota di Jawa Barat ya. Adat itu tur adatnya kan kental ya. Bahwa misalnya suami istri, lu kalau nggak mau ngelayanin suami misalnya, lu dosa. Padahal satu sisi misalnya suami istri ini tuh udah dari pagi sampai sore dia udah harus ngurus anak, ngurus rumah tangga, dan maksudnya hal itu tuh kadang kan fisik kita tuh nggak bisa ya tinggal ngangkang aja deh gitu, nggak mungkin juga gitu kan. Iya, gitu loh. Kan kalau berhubungan seks itu dari kepala sampai ini kan harus rilis, gimana caranya tuh bisa sama-sama menikmati gitu loh. Kan itu gitu loh yang susah untuk ini. Apalagi misalnya kadang ada beberapa teman-teman yang sering cerita gitu, dia nggak mau tahu meskipun perempuannya sedang datang bulan gitu, meskipun datang bulannya bukan di hari pertama tapi di akhir-akhir itu, ya kalau misalnya dia mau ya harus gitu. Berarti lapisan bawahnya balik lagi, pelapisan kayak agama, politik, budaya itu kayak melekat gitu untuk perempuan. Betul. Relasi puasanya itu untuk perempuan tuh kasihan ya, maksudnya kecil banget gitu, nggak ada posisi tawar. Kecuali ya makanya kadang ada beberapa teman-teman, jangankan ini ya, teman-teman di kota Bandung gitu, banyak masih belum mengerti, bukan belum mengerti, mungkin ada beberapa yang nggak tahu tuh minimal dalam rumah tangga itu kan ada berbagi perannya. Misalnya suami kerja, suami kerja, perempuannya pun kerja, minimal pekerjaan rumah tangga itu bisa dibagi berdua gitu loh. Bukan berarti maksudnya kadang di teman-teman tuh ada hal yang memang yang kadang nggak pernah bahwa laki-laki itu tuh dianggapnya sepele. Kalau maksudnya kadang perempuan ini itu dia nggak pernah tahu tentang hak perempuannya, jadi dia paham tentang hak perempuannya aja sedikit aja gitu. Mungkin itu akan sedikit gitu ya, sedikit untuk tidak akan terjadinya kekerasan. Contoh misalnya kadang laki-laki kan suka isengnya misalnya, misalnya ke mall terus lihat-lihat deh cewek itu pantatnya gede, lihat deh itu toketnya gede betul, gitu. Hal-hal yang seperti itu untuk perempuan tuh kayaknya sensitif, gitu. Meskipun untuk laki-laki itu kayaknya bercanda, gitu. Tapi untuk kita, untuk si perempuannya ini tuh kadang kalau misalnya tidak dibicarakan, ditumpuk itu kan jadi bom waktu. Untuk maksudnya jadi kisruh rumah tangga itu akan terjadi gitu. Itu jangankan karena kan kalau teman-teman yang sudah, apalagi yang sudah akses ARV ya, kadang kan dulu mah badannya bagus karena sudah minum ARV. Ini kan ada beberapa yang efek sampingnya itu
badan kita tuh nggak apa namanya tidak profesional lagi gitu loh. Ya. Jadi memang apa ada penumpukan lemak lah, jadi pantatnya tepos. Kadang laki-laki tuh nggak pernah paham itu, Oke. gitu loh. Berarti pentingnya edukasi mengenai gender sih Mbak. Betul. Gender, dan biar apa? Biar kalau misalkan orang mengetahui hak perempuan dan juga laki-laki gitu ya, peran dan tanggung jawabnya, mungkin kekerasan di dalam HIVS, terutama untuk perempuan HIVS, kemudian juga untuk perempuan yang lainnya bisa diatasi juga sedikit demi sedikit ya Mbak. Iya. Oke, ini juga menjadi pesan nih teman-teman penutup dari Sobat KPA semuanya dalam podcast Warung Ngopi Lagi. Nah, tapi aku ingin mendengarkan sedikit lagi pesannya dari maaf dari Teh Dwi nih, pesan-pesan untuk Sobat KPA di sana. Kalau pesan dari aku sih untuk perempuan-perempuan dengan HIV positif, minimal tahu tentang haknya perempuan, hak kesehatannya, bukan hak karena gue kerja terus gue banyak duit gue harus diposisi, bukan seperti itu. Terus misalnya lagi nonton sinetron nyuruh ke suaminya tolong dong sapuin, ya nggak begitu juga gitu loh. Maksudnya kan berbagi peran itu bukan seperti itu, jadi akhirnya tunjuk ke suami, nggak juga gitu. Minimal untuk dibicarakan hal kecil apapun gitu, tentang antara hak laki-laki dan hak perempuan itu sama sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih itu minimal dia tahu tentang hak kesehatannya dan hak perempuannya itu. Kalau aku sih itu aja. Terima kasih Teh Dwi. Sama-sama. Podcast hangat ya pada siang hari ini, dan semoga menjadi bermanfaat bagi Sobat KPA semuanya. Dan jangan lupa tadi kita harus berbagi peran, sadar dengan adanya gender, dan juga kita bisa untuk mengikis yang namanya kekerasan seksual atau kekerasan yang lainnya mengenai dengan adanya kita pemahaman gender dan juga hak-hak perempuan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.